Ya, baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan slide PPT ini. Oke, perkenalkan, nama saya Francisco Smerafin dengan NIM 2024-97021. Seperti yang telah dijelaskan pada slide sebelumnya tentang sleep inversion, sini saya akan menjelaskan pada bagian 4.2 tentang stress transfer. Kalau kita lihat di gambar A, di mana gambar A ini merupakan inversi mekanisme sumber, yaitu kita mencari orientasi bidang patahan atau strike deep break daripada eh, lingkaran yang menggambarkan atau memvisualisasikan dalam bentuk stereografik. Jadi ini merupakan mekanisme gempa atau source mechanism yang digambarkan dalam bentuk stereografik. Jadi eh, di sini kita bisa dapat melihat bahwa sebuah lingkaran yang terbagi dalam 4 sektor. Terbagi dalam 4 sektor. Di sektor 1, 2, 3, dan 4. Dan pada masing-masing itu titik-titik bagian tengah ini mewakili apa yang disebut dengan orientasi bidang patahan dalam stereographic projection. Nah, dan kemudian ada titik-titik putih di sini itu menunjukkan orientasi terhadap pola radiasi gelombang. Nah, maka kita bisa katakan bahwa semakin rapat titik-titik tersebut, maka ketidakpastian model itu semakin kecil. Nah, interpretasinya seperti apa? Interpretasinya itu eh, model model dari bentuk ini, dari bentuk stereographic projection ini, itu solusi mekanisme sumbernya itu konsisten dan parameter strike, dip, dan rate-nya tidak banyak berubah. Nah, dari bentuk ini apa yang mau kita dapatkan? Nah, yang pertama itu mekanisme sumber gempa dan yang dihasil gempa berhasil kita tentukan atau kita temukan. Kedua itu hasil inversinya itu mempunyai ketidakpastian yang sangat kecil. Lalu kemudian orientasi saran stabil dan parameter fault line-nya itu eh, layak digunakan. Jadi gambar ini, eh, stereographic projection ini adalah gambar ini memberikan sebagai dasar untuk seluruh analisis selanjutnya. Jadi analisis pada gambar B, gambar C, dan gambar D. Nah, pada gambar B ini kalau dilihat di sini pada sumbu horizontal ini itu adalah variance dan VR rapture, variance dan VR rapture. Yang satunya kilometer per second dari 0,1 hingga 4,5. Jadi pada gambar tersebut perlu diketahui bahwa untuk sumbu vertikal atau variance adalah ukuran kesalahan model. Ukuran kesalahan model eh, yang menunjukkan bahwa semakin besar variansnya, maka modelnya itu semakin buruk. Jadi sini dapat kita lihat interpretasi dari bentuk penyerahan kurva dan model titik-titik ini berdasarkan data dari VR dan juga variance. Nah, maka kemudian di mana grafik menunjukkan di sini menunjukkan VR-nya itu 1 km/second dan variance-nya ini adalah 0,49. 0,49. Nah, di sini VR-nya itu 1,1 eh, 1 km/second. Seperti yang titik ini di sini rata-rata 1,1 km/second dan variansnya itu 0,49. 0,49. Lalu kemudian variance menjadi variansnya berkisar antara 1,7 sampai dengan 2,4. 1,7 di sini sekitar 1,7 hingga 2,4. Nah, variance ini posisinya ini 1,7 sampai 2,4 ini akan mencapai minimum area sekitar 0,43. 0,43. Kalau dilihat di sini areanya itu 0,43 sini rata-rata. Jadi pergerakan ini terus bervariasi dan
kembali ke keadaan di mana perubahan itu dapat terjadi kapanpun. Jadi model ini menyimpang. Mengapa bentuknya seperti ini? Karena grafik simulasinya itu sangat cocok dengan data yang didapatkan. Jadi kemudian pada gambar C, kalau kita lihat pada gambar C ini, bidang persegi panjang merupakan bidang sesar. Ini bidang persegi panjang yang merupakan bidang sesar yang kita lihat pada gambar ini. Kemudian seluruh proses rupture terjadi di sini. Lalu ada sumbu horizontal. Jadi sini ada sumbu horizontal. Sumbu horizontal di bawah ini. Ini kemudian menggambarkan menunjukkan panjang sesar dari -5 sampai dengan 30 km dan rupture-nya itu sekitar 35. Rupture-nya itu sekitar 35 km. Dan deep-nya, deep pada sumbu vertikal, menunjukkan kedalaman sepanjang bidang sesar. Dan kemudian ada huruf N dan S ini adalah orientasi sesar dari utara ke selatan. Dan kemudian ada warna abu-abu. Warna abu-abu ini menunjukkan slip distribusi. Skalanya itu sekitar 0 sampai 9,5 meter. 0 sampai 9,0,95 meter. Nah, kemudian ini merupakan daerah pelepasan energi besar, ya kan? Jadi warna terang, ini slip warna terang ini, slip dengan energi kecil dan mekanismenya itu 0,95. Ini warna terang. Slip dengan energi yang uh, maksimum 0,95 meter. Dan bentuk slip terlihat besar berada di bagian atas kiri. Kemudian ada bintang. Bintang ini menggambarkan hypocenter, hipocenter. Hipocenter daripada sumbernya. Kemudian arah panah daripada slip, arah panah ini menunjukkan slip vektor. Arah panah yang kita bisa lihat pada gambar ini menunjukkan slip vektor atau arah gerakan batuan. Dan kemudian panjang panah memiliki besar slip atau arah panah menunjukkan arah pergeseran batuan, blok batuan, arah pergeseran blok batuan. Oke, jadi kemudian gambar D, kalau kita lihat dari gambar ini, kalau kita lihat sebelumnya, kita lihat di gambar C, ini merupakan, ini artinya menginterpretasikan bahwa rapture, rapture itu berkembang dominan ke arah utara-barat. Artinya gempa memiliki sifat unilateral rapture. Nah, kontur ini itu menggambarkan semakin ke pusat, maka slipnya semakin besar, mirip peta topografi. Ya kan? Kalau dilihat di sini, source function-nya ada sumber horizontal 0 sampai 40 detik. Terlihat pada puncak 5 sampai 10 detik ya. Puncak 5 sampai 10 detik menandakan energi dilepaskan pada awal rapture, kemudian energi menurun. Terlihat pada puncak. Nah, energi yang dipancarkan pada rapture itu sangat besar, sangat tinggi sekali, kemudian berkurang seiring dengan waktu yang eh, berjalan. Nah, kemudian ada gambar di gambar ini menampilkan puluhan wavefront. Nah, ini adalah wavefront yang dari wavefront ini dapat dibandingkan untuk mendapatkan apa yang disebut dengan wavefront atau apa, unilateral. Nah, di sini ketika kita berbicara tentang wavefront, maka pada gambar ini terlihat kurva penuh menunjukkan data observasi. Nah, kurva putus-putus, ini ada kurva penuh, ada kurva putus-putus, seperti lihat di sini, menunjukkan hasil simulasi, menunjukkan hasil simulasi. eh, Mengapa dibandingkan? Jadi tujuannya untuk membandingkan ini adalah karena inversi dikatakan berhasil apabila simulasi mampu mengikuti wavefront asli. Nah, pada gambar tersebut, pada gambar ini, pada gambar D, hampir semua wavefrontnya itu bertumpuk, bertumpuk. Artinya satu itu polaritasnya sesuai, amplitudenya hampir sama, dan fase kecocokan itu
dan memiliki fase kecocokan, serta arrival time-nya sesuai. Ini menunjukkan model yang dihasilkan, model yang didapatkan ini sangat bagus. Jadi, eh, boleh kita katakan bahwa keempat panel tersebut dari gambar A, B, dan C, kemudian D ini menggambarkan alur lengkap rekonstruksi proses patahan gempa Ambon 6,5 magnitudo. Mulai dari penentuan mekanisme sumber, kemudian memilih kecepatan propagasi rupture yang paling sesuai, dan pemetaan distribusi dari slip pada bidang sesar, hingga verifikasi model menggunakan data waveform dan jaringan seismik. Nah, kemudian interpretasi tersebut mendukung tujuan dari paper ini. Itu menjelaskan bagaimana proses rupture pada gempa utama berlangsung. Jadi, di mana energi besar dilepaskan, kemudian energi tersebut mengarah mengarah ke arah rupture yang berkembang. Serta bagaimana karakteristik tersebut dapat menjelaskan eh, kemunculan gempa susulan atau triggered leg eh, aftershock. Dengan memahami distribusi slip dan propagasi rupture, peneliti kemudian dapat mengaitkan perubahan tegangan yang ditimbulkan oleh gempa utama dengan lokasi dan mekanisme gempa susulan yang terjadi setelahnya. Jadi dapat dikatakan bahwa gambar A ini menentukan mekanisme gempa, dan gambar B ini adalah menentukan kecepatan perambatan rupture terbaik, dan gambar C ini merupakan atau eh, menghitung distribusi slip pada bidang sesar. Dan kemudian gambar D, kalau kita lihat gambar D ini memvalidasi hasil inversi. Ya, mungkin itu saja penjelasan saya. Untuk slide setelahnya saya silakan kepada presenter selanjutnya. Terima kasih.